Kita tunggu Denny bergabung dulu ya. Apa kabar Mas Denny? Halo. Halo, halah halah Habibi. Ya ampun Mas Denny, ganteng sekali. Baru bangun tidur sepertinya. Baru Seger banget. bangun tidur, pasti dong. Mas Jadi jam Denny, segini di sini masih pagi. Kalau Mas Heru, ya ya ya. Kita selisih 4 jam em, dengan waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita di belakang waktu Indonesia Barat 4 jam gitu. Mas Denny bisa dengar jelas saya ya? jelas Mas, jelas. Ya, Suaranya ini nggak, delay nggak? enggak. Cukup jelas, cukup jelas. Nggak, oke. Gitu. Oke, oke. Sebentar, Teman-teman, make sure tempatnya biar sudah bergabung. koneksinya nggak putus. Oh, masih checking. Oke. Makasih teman-teman Oke. yang udah nungguin, yang nggak nungguin silakan selamat bergabung. Masih uh, dengan Heru di ngopi di Saudi karena saya lagi di Saudi. Kemudian ada Mas Denny juga lagi di Saudi. Gitu. Mas Denny, Hai, uh, salam semua dari Saudi Arabia. Al-Khobar. ya kebetulan kita satu kota sekarang. Gitu. Jadi teman-teman dengan Mas Denny beberapa hari lalu saya sempat janjian ngobrol untuk lanjutin obrolan di akun ini gitu ya. Karena saya lihat Mas Denny punya keahlian di dunia branding dan barista terutama. Kita janjian teman-teman buat dengan Mas Denny, saya dengan Mas Denny untuk ngobrolin personal branding buat teman-teman barista yang sudah terbukti beberapa kali bisa personal branding ini buat barista bisa mengangkat banyak lah ya, memberi banyak manfaat lah. Jadi saya pikir Mas Denny orang yang pantas untuk tema ini gitu, orang yang sangat cocok untuk tema ini, untuk sharing dengan tema ini. Sebagai awalan buat orang-orang yang tahu saya, tapi mungkin nggak tahu Mas Denny boleh perkenalkan diri sedikit dong, Mas Denny silakan. Halo, jadi nama saya Denny Dermanto. Saya sudah di industri, terutama ya di industri coffee shop udah hampir ini masuk tahun ke-11, jadi lebih dari 1 dekade. Kemudian start from kerja di Starbucks Coffee, kemudian habis itu di specialty coffee industry 3 tahun di company, kemudian mengundurkan diri dan fokus terhadap konsultan. Gitu. Nah, jadi sekarang fokusnya adalah mengkonsultani, membantu investor untuk membuka coffee shop dari nol sampai proyeknya autopilot. Mulai dari training, bikin menu, kemudian costing, kemudian sampai bisnis plan dan juga sampai budgeting plan. Shotnya kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi memang terfokus di industrinya udah hanya konsultan saja sekarang. Walaupun ada beberapa sempat kolaborasi sama dan bekerja sama beberapa coffee shop yang di Indonesia. Dan sekarang salah satu proyeknya yang terbaru adalah di Al-Khobar, Saudi Arabia. Ini adalah negara ketiga setelah Kuwait, Bahrain, akhirnya muncul juga Saudi Arabia. Yes, itu Keren, keren. short kurang lebih tentang diri Iya, saya. iya. Em, di dunia ya kita kalau sedikit portofolio Mas Denny ada yang boleh disebut nggak Mas Denny, salah satu ini kliennya satu di Indonesia satu di luar Indonesia, boleh ada yang disebut nggak nama kliennya misalnya nama tokonya, Yang di Indonesia, boleh nggak? project pertama saya itu di 2015 dan masih buka sampai sekarang, namanya Escape Coffee, di Dharma Wangsa dan pindah ke Cinere kalau nggak salah. Jadi itu salah satu klien yang masih eksis sekarang. Klien keduanya di Timur Tengah adalah Bon, BON, Bon Specialty Coffee Roaster di Kuwait dan akan buka cabang sekarang di Al-Khobar, Saudi Arabia. Itu brand terbesar yang saya bangun sejauh ini ya, makanya. Keren, keren. Jadi Baik Mas Denny, so far baru yang dua itu cuma tadi pertanyaannya. oke, nice, sweet. Mas Denny, eh, masuk ke tema kita. Pertama-tama sebelum teman-teman
mulai belajar personal branding, eh, kita pengen tahu dulu dong, apa ini personal branding? Maksudnya kemudian yang paling praktis buat teman-teman manfaatnya apa sehingga mereka harus keluar ekstra effort, biaya gitu kan untuk melakukan personal branding. Ada gunanya nggak sih gitu? Misalnya, apa manfaatnya dulu mungkin Mas Branding? Bisa kita mulai. Sebelum ngomong dan lanjut lagi, buat teman-teman yang masih standby, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Heru, term and condition untuk giveaway-nya gimana nih Mas? Oh, Jadi biar boleh. teman-teman yang standby tahu. Giveaway. Ya, Giveaway kalau dari saya ada timer itu, kitchen timer. Em, jadi rencananya saya akan lempar pertanyaan sebetulnya setelah kita closing, nanti saya akan post ini rekaman live-nya. Jadi rekaman live-nya akan saya post, kemudian saya akan lempar pertanyaan di caption postingan live ini, gitu. oke. Jadi, uh, jadi kita pengen lihat teman-teman benar-benar menyimak apa enggak gitu. Kalaupun mungkin nggak bisa menyimak secara live, teman-teman bisa menyimak versi rekamannya, versi recordednya. Nanti pertanyaannya dijamin apa yang kita sampaikan di sini gitu, apa yang kita sampaikan di live ini, apa yang kita bicarakan. Uh, saya So, cuma punya satu, saya hanya punya satu kitchen timer, jadi yang akan dapat saya akan bukan cepet-cepetan, tapi tiga orang saya akan undi misalnya ada dari tiga orang tercepat pertama dalam satu minggu setelah saya posting pertanyaannya. oke, siap. Kalau dari Mas Denny Saya gimana mau kasih ngasih saya apa nih? kasih caption dulu, di situ tentang personal branding. Nah, Oke, sweet. jadi jangan lupa buat dari saya Mas Denny ada di di selama Instagram Live ini. Oke, sekarang jelas? jelas ya? Oke, jadi akan ngebagi 4 jenis kopi gayo 250 gram. Caranya nanti sama seperti yang di Mas Heru sampaikan, jadi akan ada pertanyaan. Dan jangan lupa ini di screenshot dan di sharing di Instagram Stories-nya. Sweet, Oke, so sweet. mengenai pertanyaannya Mas Heru tadi tentang personal branding itu sendiri ya Mas. Dan pentingnya makanya. Jadi kalau dibilang ada beberapa apa sih yang dimaksud dengan personal branding adalah di mana kita membangun pesona diri kita di mata masyarakat maupun umum, offline ataupun online. Gitu. Nah, Mhm. jadinya uh, membangun jati diri kita di sosial media, kemudian di uh, ruang lingkup kita, kemudian dan ada beberapa makanya alasannya menurut saya kenapa personal branding itu matters. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi banyak orang yang mungkin agak misalnya seperti itu kalau mau saya ngomongin di sosial media ya. Kemudian mereka Mas Denny boleh ulang di yang ke poin pertama agak lag, agak nge-freeze Mas Denny. gitu loh, saya siapa melakukan personal branding. Sedangkan personal branding ini berlaku untuk siapapun dan untuk kemajuannya. Nanti kita akan jawab lebih detail. Yang kedua, memperkuat kredibilitas. Nah, yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Kemudian, apalagi ya? Memperluas koneksi. Nah, ini yang penting. Memperluas koneksi networking kita. Semua berlaku dunia offline ataupun online. Dan yang terakhir adalah ya membangun jati diri kita apa adanya di sosial media maupun secara real life. That's untuk menjawab pertanyaan dari Mas Heru. Iya, iya. Dalam tataran praktis, praktis maksud saya em, materi.
itu apakah bagian dari manfaat atau apa ya ini dampak gitu, manfaat atau akibat gitu. Pertanyaannya boleh diulang, Mas? Ya, jadi dalam tataran praktis di level praktisnya, oke saya udah percaya diri nih, udah kredibel, udah jaringan udah tambah gitu. Eh, nah, jati dirinya terbentuk seperti itu, kemudian udah karena personal branding. So what-nya eh, apa kemudian setelahnya? Apakah itu sudah pasti menjurus ke benefit-benefit yang lebih praktis seperti mereka bisa dapat job atau apresiasi lebih gitu maksud saya. Yes, itu pasti. Jadi eh, berdampak atau manfaat sebenarnya itu cuma slice garis miring ya, berdampak atau manfaat. Mhm. Dampaknya kalau personal branding kita bangun dengan baik, pasti dampaknya sangat positif. Baik itu dalam rupa tawaran pekerjaan, kemudian apa namanya endorsement, kemudian yang lebih penting adalah memperkenalkan koneksi diri kita ke industri yang kita capai gitu. Saat ini adalah kita ngomonginnya di coffee industry. Jadi dampaknya sangat-sangat bagus sekali dalam hal membangun uh, kesempatan diri kita untuk bisa dapat pekerjaan jauh lebih luas, bukan hanya pada di satu titik saja lah. Katakanlah di dunia kebaristaan. Baik, oke mungkin di dunia online-nya karena kita pemirsanya penontonnya di Instagram, kita bisa memanfaatkan Instagram ini untuk bagian dari personal branding kita kan ya. Nah, kemudian Yes. apa yang bisa kita lakukan dengan Instagram untuk kepentingan personal branding? So, uh, Instagram tuh sekarang bermain dengan algoritma. Dan saya tidak begitu detail tentang algoritma yang ada, karena kadang algoritma Instagram tuh berubah-berubah, bahkan dalam waktu berapa bulan, dalam beberapa tahun gitu loh. Jadi, uh, dan sini menurut saya tuh benar-benar harus tahu melek teknologi. Apa yang sedang happening saat ini, apa yang sedang ditawarkan fitur-fiturnya, dan kita harus, apa namanya, tahu update-update terbaru tentang platform yang kita pakai. Ada YouTube, Facebook, ada TikTok dan lain sebagainya. Dan sekarang kita ngomongin adalah Instagram. Dan saya cukup kuat di Instagram. Nah, jadi di mana kita paham target market yang bakal kita kejar, kemudian di manfaat Instagram ini di mana kita memaksimalkan ada beberapa fitur dari Reels, kemudian IG Live nih yang sekarang kita pakai, ada feed, kemudian ada uh, share dan lain sebagainya. Menurut saya tuh harus paham dulu terhadap platform yang kita pakai. Percuma ketika kita membahas, katakanlah terutama saya ngomong dari Instagram ya, terutama dalam hal membahas Instagram, menampilkan diri kita uh, adalah sebagai buku diary gitu. Contoh, saya lebih banyak ngepost tentang diri saya, bahwa saya suka, katakanlah suka makan. Akhirnya personal branding yang tercipta adalah Denny Dermanto yang suka makan. Ini kita kalau ngomongin di Instagram yang kita tampilkan di Instagram. Kemudian hal-hal yang berarti kita gini, kita tentukan dulu nih apa yang mau kita bangun di Instagram. Katakanlah misalnya Mas Heru. Mas Heru suka sepedaan. Akhirnya orang akan menilai Mas Heru roster yang suka sepedaan. Padahal Mas Heru roster. Dan ditampilkan semua sepedaan gitu loh. Jadi benar-benar harus relate. Dan terutama caption. Dalam membangun sebuah message kepada audiens gitu loh. Contoh misalnya Mas Heru megang gelas kopi begini. Oke. Have a good coffee guys. Ya kan? Salah tidak.
menurut saya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan foto yang kita pegang, dengan caption yang kita bikin, dan itu menarik audiens dalam hal berinteraksi gitu loh. Kan jauh lebih baik ketika, guys, saya ngopi Ethiopia nih hari ini, kalian ngopi apa ya hari ini ya? Nah, it's two different things ketika kita membuat sebuah interaksi di Instagram terutama. Tapi jauh sebelum Instagram, yang baru bisa kita mulai adalah tampilkan portofolio yang kita punya di Instagram. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita jago latte art, kita tampilkanlah bagaimana membangun latte art. Kalau kita jago brewing, suka brewing, tampilkanlah bagaimana tentang kita nge-brewing. Jadi benar-benar portofolio yang kita punya tuh tampilkanlah semuanya. Kalau kita nggak punya portofolio gimana pertanyaannya? Misalnya, kalau kita nggak punya portofolio berarti buatlah sesuatu informasi yang menarik terhadap audiens yang ingin kita dikenal sebagai apa. Dan dibagikan portofolionya. Cuma Mas Denny, personal branding ini kan nggak pernah jadi poin requirement. Misalnya ada vakansi. Di requirement kan tidak pernah disebutkan punya personal branding yang bagus gitu maksud saya. Oh, nggak ada. Nah, tapi menariknya adalah ketika orang sudah tahu apa yang diri kita tampilkan di sosial media, kemudian itu tidak ada tuh di CV yang namanya pengalaman 1 tahun, kemudian punya sertifikat sama personal brandingnya bagus. Jadi tidak ada. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Tapi efeknya adalah ketika membuat sebuah personal branding yang sudah kita bangun, dengan kita mengirimkan CV dan kita tampilkan katakanlah di situ link atau nama Instagram kita. Di dunia teknologi sekarang dan modern, Mas, orang semuanya cross-check dan juga tracing melalui paling mudah adalah sosial media dan juga website. Karena udah nggak lagi nih minta surat paklaring kerja dan ditelepon manajer sebelumnya di tempat kerja. Bagaimana tuh orang kerjanya gitu loh. Jadi zaman itu sudah lewat di mana orang mampu mengecek, men-tracing dengan sosial media. That's why kalau katakanlah misalnya CV kita bagus sekali semuanya. CV kita bagus, pekerjaan kita bagus. Kemudian personal branding kita biasa aja. Apakah itu akan mengurangi nilai diri kita? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi membuat orang interest terhadap diri kita menjadi sebuah poin tambahan bahwa oke, ini orang bagus nih. Ini orang bisa bikin kopi nih. Jadi menurut saya relate-nya adalah after effect-nya setelah kita membangun personal branding dari CV yang kita kirim. Kayak orang tuh sekarang jauh lebih ngecek sih, Mas. Itu menurut saya dari pertanyaan dari Mas Hiro tadi. Apa bisa mengangkat value maksud saya posisi tawar kita lebih juga, misalnya terjadi tawar-menawar gitu untuk satu job. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa sih bilang bisa iya, bisa tidak? Jangan over promise kepada klien. Jadi katakanlah di CV saya bisa barista, bisa roaster, bisa cupping, contoh. Oke. Kemudian di personal branding yang saya tawarkan adalah tiga tersebut. Oke. Nah, berarti sudah legit di tiga-tiganya. Oh, ini orang memang bisa nih. Cuman jangan lupa poin pentingnya adalah ketika kita menjelaskan diri kita live interview. Atau ketika kita on interview tetap muka gitu loh. Nah, jangan sampai apa yang sudah dibangun tinggi, tapi isinya kosong gitu loh, Mas.
Nah, jadi benar-benar hasil yang kita berikan terhadap CV kemudian personal branding harus dipertanggungjawabkan. Hmm. Nah, di situ kita bisa bisa bargaining power ketika kita mau Ya, naik minta gaji berapa gitu loh. Jadi semua rentetannya harus benar-benar dipertanggungjawabkan kalau menurutku. iya. Harus, berarti apa yang kita tampilkan, apa yang kita post itu harus harus diimbangi dengan skill, harus jujur juga ya Mas ya, sebetulnya. Yes, Harus benar jujur, sekali. jujur Ya, juga. karena what's the point kalau menurutku kita mengagung-agungkan CV kita, kemudian mengagung-agungkan sosial media, tapi ketika diinterview dengan pertanyaan sederhana, pertanyaan dasar, nggak ngerti. Tapi Oke. kita bilang, saya berpengalaman. Hmm. Ditanya nggak tahu. Hmm. Oke, oke. Saya pikir konsep dasarnya teman-teman udah dapat ya, selain tadi manfaat-manfaat yang udah disebutkan, di luar itu apa yang kita sampaikan juga harus jujur. Kemudian kita butuh contoh konkret nih Mas Denny. Bisa kasih share contoh konkret sukses, contoh sukses lah personal branding yang berhasil. Ini orang personal brandingnya bagus sehingga value value dia bertambah gitu mungkin. Boleh contoh akunnya mungkin yang lewat online, lewat Instagram dia bagus. Paling gampang, kebetulan teman kita di industri adalah Vicky Raharja. Oke, Oke, dia oke. personal brandingnya luar biasa gitu loh. Yang dimana uh, ketika berada di puncak karir, sebagai pemenang juara satu latte art di Indonesia, kemudian dia membangun sesuatu hal tentang hal-hal yang dekat dengan barista, seperti keresahan-keresahan barista yang dia bangun personal brandingnya. Seperti dia mengangkat, dia cukup melek tentang isu-isu yang ada saat ini di industri. Dan dia mengangkat itu menjadi sebuah konten dan informasi yang menarik untuk dibaca, baik itu informasi tentang skill, informasi tentang gosip, cuma ditwist dengan yang baik. Itu saya tungguin itu. Iya, Jadi bukan kemudian bukan isu di informasi industri atau bagaimana, gosip di industri juga. Hmm. Ya ya sorry. itulah. Kemudian sama tentang share tentang skill. Dan menurut saya memang kemampuan dia tuh bapak sales itu saya acungkan jempol. Itu menurut saya adalah personal branding yang berhasil. Oke. Let's say studi kasusnya dari diri saya. Jadi Hmm. studi kasusnya adalah bagaimana pada akhirnya saya membangun contoh personal branding yang sesuai sama target market. Nah, jadi 2015 saya suka motret. Mhm. Nah, saya suka motret sehingga saya tampilkan tentang street photography. Mhm. Motret, kemudian akhirnya dinilai selama 1 tahun adalah Denny Dermanto yang jago motret. Mhm. Padahal saya bisa bikin kopi, jagonya bikin kopi gitu loh. Akhirnya Mhm. apa yang kita tampilkan itu adalah dinilai. Akhirnya saya ganti street photography, saya delete. Saya berubah menjadi suka motret mata, Oke. mata orang, terutama perempuan. Nah, sehingga banyak di feed saya adalah foto perempuan yang mungkin fokusnya terhadap mata saja gitu loh. Beberapa bulan saya bangun personal branding itu, image-nya adalah Denny Dermanto fuckboy. Nah, jadi kayaknya salah deh ini dalam batinku, kayaknya salah deh. Nah, sehingga saya delete semua foto-foto tentang mata, sehingga saya terfokus terhadap melihat gini. Seperti Panji Pragiwaksono yang saya Mhm. selalu tekankan ke teman-teman, sedikit lebih baik apa Mas? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar sekali. Ya. Nah, benar sekali. Nah, saya melihat apa yang sedang tidak banyak di apa yang tidak banyak di industri. Di industri banyak ngebahas tentang skill kebaristaan atau mau ningkatin skill-skill
orang-orang pendekar-pendekar ini, jadi mereka mencari informasi tentang hal-hal detail. Pada saat itu jarang yang membahas tentang skill dasar. Nah, makanya boleh dipotong sebentar. Yang dimaksud pendekar ini apa sih sebenarnya dalam pemahaman Mas Denny? Mungkin nggak banyak orang paham. itu loh Mas. Nggak banyak orang paham. Ya, saya oke. It, Tahu. itu loh Mas, maksudnya orang pendek. Jadi fenomena pendekar tuh sempat sempat gaungnya cukup besar di industri kita, di mana orang-orang yang mungkin cukup annoying atau mungkin merasa dirinya bisa, dan akhirnya ketika datang ke sebuah bar bukannya sharing tetapi lebih menggurui atau lebih ingin menjatuhkan orang lain dengan skill mereka bahwa gue ngerti kopi loh, so what. Kalau di Instagram itu siapa? Nah, jadi orang-orang yang menanamkan dirinya adalah punya skill yang hebat dengan cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, yang membuat orang lain merasa kecil gitu loh. Jadi apalah sebuah sebuah kependekaran pada era sekarang gitu. Itu untuk jawaban. Oke, Oke, menjawab, terus menjawab. lanjut tentang tadi bahwa saya ngebangun tentang informasi dasar, bahwa basic-basic dasar barista itu apa saja, dari coffee knowledge, kemudian espresso exercise, kemudian apa namanya coffee processing, kemudian teknik-teknik dasar barista, kemudian kalibrasi dan seterusnya. Pokoknya yang saya bahas adalah tentang dasar. Bahwa yang saya bangun adalah di industri adalah Denny Dermanto yang mengajarkan kopi edukasi, dan itu berhasil, dan akhirnya Berhasil mendatangkan banyak dan job saya begitu. bersyukur. Maaf, maaf, saya potong berhasil mendatangkan banyak job gitu maksudnya. Tidak, sabar, jadi tidak langsung mendatangkan banyak job, tidak Oke, langsung mendatangkan banyak sabar, job. sabar. Oke. Nah, setelah itu sudah dibangun bahwa mengembalikan dari pesona fotografi Betul. Ya, faktor menjadi orang yang barista. ngerti kopi, Ya, barista gitu loh. ya. Akhirnya sudah terbangun, dan saya terfokus terhadap proyek-proyek saya di Indonesia ataupun di Timur Tengah gitu loh. Jadi ngebangun pesona brand. Orang udah tahu nih Denny Dermanto adalah coffee consultant. Cuman menurut saya tuh ada beberapa poin penting ketika kita ingin ngebangun personal branding diri kita tuh siapa. Studi kasusnya terhadap saya adalah Denny Dermanto seorang coffee consultant. Kemudian Denny Dermanto adalah Middle East. Denny Dermanto dalam personal life-nya adalah anak motor. Sehingga tiga tersebut yang melekat terhadap audiens. Coffee Consultant, saya menjelaskan dan men-sharing tentang bagaimana ngebangun coffee shop. Bagaimana menjadi sebuah orang coffee consultant. Sehingga rentetannya dari edukasi, dari hal-hal sebagainya itu ada di sini poinnya. Bahkan ketika saya ngebahas tentang dasar, ketika saya membuka private class barista, boom, gitu loh. Ini project saya di 2018 dan terjadi itu di 2020, 2 tahun kemudian ternyata banyak yang ikut, dan karena saya melihat kesempatan di situ. Yang kedua, Middle East. Saya sering, kalau teman-teman sadar, saya tuh sering ngomong, hey, halah halah habibi. It's like a jargon untuk saya. Oh, kadang semua orang ngebahas di DM ataupun di komen, halah halah habibi. Oh, Denny Dermanto Middle East. Dan ketika saya ketemu teman-teman di industri, baru pulang kemana, gue kira lo di Middle East. So, itu cukup berhasil. Yang ketiga, Denny Dermanto anak motor. Di mana saya menyematkan motor saya namanya Suharti, dan banyak aktivitas, kemudian akhirnya hal itu yang melekat terhadap diri saya. Nah, itu adalah salah satu contoh studi kasus di Instagram yang saya bangun untuk membangun diri kita tuh siapa, dengan kita jujur, dengan kita dapat melihat kesempatan orang ingin mengenal kita tuh siapa.
Jadi kalau saya bilang ke Mas Heru, katakanlah Mas Heru seorang roaster, apalagi nih Timur Tengah misalnya gitu loh, atau mungkin Mas Heru senang lari pagi atau apa. Jadi bener-bener ada profesional. Kemudian poin keduanya adalah diri kita yang ingin dikenal. Seperti apa? Hmm. Oke, menjawab. Pertanyaan dari Mas Cukup menjawab. Heru tadi. Kurang lebih tentang studi kasus Instagram. Cukup menjawab untuk yang contoh akun yang laki-laki. Punya contoh akun untuk dari yang perempuan nggak, Mas ini? Akun perempuan di Instagram tuh yang cukup interest siapa ya? Hmm, saya tuh nggak terlalu gaul mas sama akun-akun Instagram perempuan ya. Masa. Tapi iya, saya nggak suka stalking. Oke, oke, oke. Contohnya, bentar. Oke, dari audiens mungkin Jenny itu siapa ya? Saya nggak tahu Jenny itu siapa. Akun-akun Instagram perempuan barista yang cukup menurut saya eh, apa namanya sukses ngebangun personal brandingnya. Saya nggak hafal mas kalau barista Oke. perempuan. Mungkin dari teman-teman barista di sini yang lagi nonton, adakah contoh akun barista perempuan yang menurut kalian sukses? Jadi silakan tulis Hmm. di komen. Saya nggak hafal, jadi saya Boleh nggak juga, boleh nggak juga. iya. Eh, oke, Mas Denny, kalau jadi hampir pasti apa yang kita bangun itu yang kita dapat ya. Maksudnya kita menciptakan image sebagai seorang barista jago, ahli, berpengalaman, bisa ngajar. Kemudian apa yang kita dapatkan kemudian adalah tawaran-tawaran yang kemudian kita dapatkan adalah yang relate langsung. Eh, ada nggak yang mungkin nggak kita dapatkan sesuatu yang nggak relate gitu? Banyak Malahan nggak banyak relate. banget Tapi banyak biasa banget. relate tapi nggak secara langsung lah ya. Kalau saya yang paling sering banget eh, Angel Videography ini sukses bang tuh untuk menjawab pertanyaan Mas Heru tadi. Saya nggak tahu itu Itu banget tuh Rifki. Angel Videography itu siapa. Itu kenal saya. Teman di Riyadh dulu. Oke. Udah pulang ke Indonesia tapi. Eh, yang nggak relate adalah tawaran tawaran pekerjaan sebagai apa namanya yang paling terakhir ya gampang tawaran pekerjaan di narasi bahwa saya adalah suka masak. Oke. Oke. Itu sama sekali nggak relate. Hmm, Itu hmm. yang dimasuk ke narasi yang dibawa ke di bawahnya si Mata Najwa ada program baru namanya Narasi TV. Saya di interview di situ tuh dan tidak relate. Mostly tuh relate semua. Baik. Contoh yang paling relate adalah saya ngebahas di My Best ID, salah satu platform media yang dibaca orang Jepang di Indonesia. Base-nya di Jepang. Terus saya nulis artikel di situ. Itu relate. Kemudian yang relate lagi di Tokopedia yang ngebahas tentang 10 barang rekomendasi dari Deden Dermanto di Tokopedia. Oke. Jadi mostly kebanyakan relate dari pekerjaan. Hmm. Dan Mas Denny, uh, ya, kalau soal jati diri barista itu kan mau nggak mau ada yang anggapan-anggapan umum yang soal barista terbentuk di masyarakat. Mereka barista ini bertato. Apa harus kalau sementara banyak juga barista-barista yang di kota-kota kecil apa harus mengikuti image-image seperti itu untuk bisa dianggap jago sebagai barista harus seperti apa sih penampilan barista yang jago sebetulnya? menurut saya penampilan barista uh, harus dianggap jago itu adalah di mana tuh bahas tentang itu stereotip barista. Mhm. Stereotip barista adalah Ya. pakai apron leather, rambutnya gondrong, Hmm.
tatoan sih ngebahas diri saya nih, Mas. Iya, iya. Nggak apa-apa. Tatoan atau kemudian pakai topi gitu loh. Ada topinya, topi koboi, topi apa, kemudian megang portafilter atau bahkan tatonya portafilter atau mungkin so apakah itu salah? Menurut saya enggak. Itu adalah stereotip yang akhirnya banyak yang di copy paste. Iya. Nah, tapi menurut saya yang paling penting adalah untuk menampilkan diri kita barista atau bukan, membuatlah profil bahwa diri kita adalah barista. Dari cara kita berpenampilan, mungkin kita menggunakan apron, dari foto yang cukup profesional, kita bekerja di balik bar, kemudian mulai kita menunjukkan interaksi kita ke customer. Jadi menurut saya adalah untuk barista-barista yang mungkin di kota-kota kecil menunjukkan siapa diri kita sebagai barista, mulailah posting tentang pekerjaan yang kita lakukan. Jadi that's matters menurut. Jadi nggak mesti stereotipnya tatoan, gondrong, pakai apron leather dan seterusnya. Just be yourself. Tapi tunjukkan dan kasih notifikasi siapa diri kita. Tapi kan di tataran praktis sehari-hari, Mas Denny dengan personal branding seperti itu, dengan jati dirinya, gimana pun produk barista ini bagaimanapun adalah apa yang dia sajikan ya, seduhannya gitu. Bagaimanapun produknya itu gitu. Apakah personal branding itu bisa menunjang sales toko tempat dia bekerja? Bisa. Saya bilang bisa. Banyak orang yang mau datang ke coffee shop gara-gara barista itu. Banyak, kalau baristanya cakep, cewek, yang datang banyak cowok. Begitu pula sebaliknya. Kalau baristanya cowok ganteng, well grooming, yang datang adalah lawan jenisnya ya, bahkan atau bahkan orang-orang yang ngefans. Jadi menurut saya apakah naikin sales? Ya bisa, tapi balik lagi adalah tetap ngejaga attitude kita di balik bar. Kita punya batasan-batasan untuk kita ngejaga conversation kita ke customer, tidak melebihi batas. Contoh nih, udah personal brandingnya mau bagus, sales semua naik, tiba-tiba ada customer datang, hai kak, kita kan akan selalu ramah, hai kak apa kabar, misalnya, iya baik, misalnya, thank you for coming dan lain sebagainya, suka sama kita gitu, secara conversation. Tapi jangan tanyakan hal-hal yang berlebih ketika nanyain nomor telepon lah, kemudian nanyain Instagram lah, walaupun misalnya kita dikenal gara-gara hal itu gitu loh. Dan apalagi, halo kak, baru lagi nih kak. Nah, tiba-tiba jangan sampai begitu, maksudnya kedekatan personal branding kita yang sudah kita bangun anjlok, mas. Iya, iya. Itu relate mas sama yang di pekerjaan kita. Jadi apakah bisa naikin sales? Bisa, tapi tetap jaga sikap ketika udah datang ke coffee shop. Berarti kalau kita ramah ke semua orang, harus hati-hati juga ya. Ya. Boleh dong ramah ke semua orang kan? Bagian dari itu. Boleh, wajib. Hospitality, mas. Hospitality itu adalah keramah tamahan. Tapi tetap ada batasan sesuai dengan apa yang sudah kita bangun. Iya tuh ganteng doang. boleh sebut nggak Mas Denny satu toko atau satu orang atau satu toko yang itu rame, Mas Denny lihat ini karena baristanya ganteng. Ada salah satu coffee shop di bilangan Jakarta Selatan. Tapi marilah kita tidak menyebutkan brandnya, karena saya tidak mau dibenci orang atau ternyata membuat stigma, tetapi banyak akhirnya barista gara-gara satu coffee shop ini mempunyai barista perempuan yang cakep-cakep, sehingga itu menjadi stereotip sebuah requirement coffee shop, baristanya harus cewek, kalau nggak cowok harus ganteng-ganteng.
Saya ngebahas ini, barista tuh harus good looking. Sempat ngebahas tentang apakah barista harus good looking? Tidak, menurut saya. Barista harus well grooming. Oke. Mas, good looking gajinya 3 juta, 4 juta, Mas. Sedih sih. Bukan saya menjudge gaji mereka ya, enggak. Uh, jangan over promise lah terhadap orang. Jadi menurut saya good looking tuh bukan menjadi masalah, tapi well grooming, well attitude, no drama, no drama. Nah, sehingga tadi mengenai pertanyaannya apa namanya Mas Heru, stereotip yang dibangun oleh industri ketika berhasil itu di copy paste sama orang lain. Yeah. Jadi ada beberapa coffee shop di Jakarta. Dan copy paste terhadap stereotype yang katakanlah itu sosok itu berhasil dan ini barista baru pengen seberhasil seperti orang ini kan nggak selalu cocok ya, maksudnya dengan jati diri dia sebagai barista di mungkin nggak di kota nggak selalu cocok gitu. Ini orang ya mungkin pilihan fotonya aneh gitulah. Seperti itu nggak cocok. Bisa. Jadi balik ke yang pertama harus sesuai jati diri ya. Oke. Dan sesuai apa yang mau dijual sebetulnya kan. Jangan ahlinya apa, tapi yang ditampilkan berbeda gitu ya. Gitu. Aku saran lagi Mas tentang ngebangun personal branding sebelum pertanyaan Mas Heru. Ketika kita mempunyai kehebatan, katakanlah misalnya manual brewing, mulailah berkolaborasi dengan orang-orang yang fokus terhadap manual brewing. Jadi poinnya adalah kolaborasi. Secara tidak langsung dari kita mendapatkan punya engagement yang 1000, lawan kita 500, kita mempunyai 1500. Seperti yang kita lakukan sekarang, Mas. It's collaboration. Sama-sama ngebantu satu sama lain untuk meningkatkan dengan cara yang menurut saya itu cukup cepat. Daripada kita ngebangun sesuatu hal yang mungkin sulit dari bawah. Oke, next Mas pertanyaannya. Mas kalau punya hobi lain yang ingin juga ditampilkan, saya barista, punya hobi lain yang juga pengen ditampilkan, apa nggak boleh ditampilkan? Saya suka motret bulan, katakan misalnya gitu, apa nggak boleh? Boleh, boleh. Jadi saya suka motor, ya kan? Saya tampilkan bahwa saya suka motor. Tapi jangan menjadi main diri kita bahwa hobi kita jauh lebih banyak daripada orang ingin mengenal kita sebagai siapa. Karena nggak ada orang bikin second account khusus untuk itu doang. Jadi menurut saya nggak usah. Tetap jadilah diri kita apa adanya. Kita suka motret. Tapi mungkin motretnya ya Mas ya. Mungkin motret-motret tentang industri kita. Menurutku itu jauh lebih relate. Tapi bukan berarti nggak boleh motret-motret tentang misalnya kita suka pemandangan gitu ya, bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Tapi selalu aku sarankan adalah ketika kita ingin menampilkan di luar personal branding kita, ya kalau bisa captionnya yang sesuai dan cukup relate sama audiens. Jadi tentukan target audiens kita cukup sesuai benar-benar. Oke. Ya Mas Denny, kapan bisa untuk yang baru sebagai barista, baru 1 tahun, 2 tahun, bagaimana membangun personal branding? Apa dari awal mulai sudah bisa dibangun proses? Ini kan masih proses belajar. Proses belajar itu bisa ditampilkan juga atau hasilnya saja, hasil akhir. Maksudnya saya ingin memilah antara menampilkan proses belajar dengan menampilkan pencapaian. Mana yang lebih menampilkan hasil, menyampaikan pencapaian, mana yang lebih menarik, lebih baik untuk ditampilkan? Lebih baik proses belajar dan juga pencapaian. Sehingga orang melihat story kita nih. Karena kalau misalnya hanya pencapaian saja nih,
Tapi orang tersebut nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi Mhm. prosesnya itu hanya sebuah teaser. Oke. Hanya sebuah teaser. Tetapi ketika pencapaiannya adalah gongnya gitu loh. Mhm. Karena kalau hanya sebuah proses tetapi tidak mencapai, contoh saya mau belajar jadi barista. Mhm. Saya tunjukkan di mana saya ikut kursus, Ya. contoh. Kemudian saya tunjukkan di mana saya belajar sama teman-teman barista yang lain. Goalnya adalah saya bekerja di sebuah coffee shop specialty coffee. Jadi that's the goal. That's nggak tiba-tiba oke saya sekarang jadi barista. So apa proses kalian menjadi seorang barista tuh apa? Apakah ya udah ada lowongan pekerjaan apply saja sehingga ya udah salah apa enggak, tapi orang tuh seneng denger cerita, Mas. Orang seneng Ya. dengerin podcast. Ya. Orang seneng mendengarkan cerita yang inspiratif Ya. selain akun gosip ya, Mas. Baik, baik. Makasih banyak Mas Dedi. Saya kira poin-poin dasarnya udah dapat, udah ada contoh-contoh kasus juga. Semoga teman-teman menyimak. Sebelum ini biasanya sebelum 10 menit lagi dapat peringatan. Saya pengen ingatkan ke teman-teman kita di sini juga mau bagi-bagi giveaway dari saya ada kitchen timer satu. Cara mendapatkannya akan saya post setelah ini saya posting. Yang saya akan undi dari 3 penjawab yang benar pertama. Mas Denny juga akan bagi-bagi lagi. Mas Mas Denny juga akan bagi-bagi sesuatu bagi kopi Gayo 250 gram 4 piece ya Mas ya. Uh, uh, dari Mas Denny ada yang mau disampaikan lagi mungkin silakan. Dariku dalam hal membangun personal branding, yang paling penting adalah uh, selain just being yourself lah, Mhm. tapi dengan tertata dan tahu goalnya. Uh, More or less apa yang kita tampilkan di sosial media itu adalah diri kita. Walaupun diri kita nggak gitu. Jadi uh, saya memisahkan antara personal life saya sama sosial media saya. Jadi apa yang sudah saya bangun baik, kemudian ketika kita di offline-nya, itu adalah juga yang kita bangun baik terhadap audiens. Word of mouth, that's the biggest than social media. Ya. Cuman dengan adanya sosial media dibantu di twist secara cepat. Jadi menurut saya cobalah mulai untuk buat teman-teman yang ingin memulai sebuah personal branding dari sekarang, dari sesuatu hal yang kecil. Dan jujur, jadi dirinya apa adanya, dan kalau bisa bermanfaat buat orang lain yang ngebaca. Sesuai dengan target market yang kita tentukan. Dari saya itu aja sih, Mas. Terima kasih sekali Mas Denny sangat bagi saya sangat bermanfaat really. Karena saya juga lihat contoh-contoh kasus yang Mas Denny sebutkan. Uh, saya boleh bagi contoh kasus juga ya, karena saya juga lihat Boleh langsung dong. sebetulnya. Jadi Boleh, boleh. 2000 berapa ya? 14, 2003, 2000 waktu Tanah Merah hanya punya satu cabang di Tamrin City. Salah satu legend Tamrin City, Tanah Merah cabang Tamrin City ada juara IBC di sana, juara satu Oke. IBC di sana. Nah, itu saya ke sana malam, tamu perempuan, tamu-tamu perempuan pamit ke baristanya yang juara IBC tersebut. Bye, again. Jadi saya pikir itu banyak faktor jelas. Nggak cuma personal branding
baristanya yang sangat keren, memang orangnya sendiri keren, tapi dari saya sebagai orang yang menikmati produknya juga sangat bagus. Jadi kayak saya orang produksi, eh, saya pikir personal branding juga harus tetap diimbangi dengan produk yang bagus ya, yang keren. Setuju, Produknya juga setuju. emang bagus kata saya gitu. Tapi personal branding Per- kita harus akui sangat meningkatkan sewa toko tersebut Saya mau gitu. nanya sama Mas Heru gantian. Ya, Menurut Mas Heru, sejak kapan Mas Heru notice bahwa personal branding itu matters? Apakah belakangan ini? Apakah baru maksudnya baru baru-baru ini meningkatkan diri saya adalah seorang roster? Atau baru apa? baru. Terus terang Baru. saya juga baru 1 tahun 2 tahun terakhir. Kenapa? 1 tahun ini saya dapat 3 tawaran dalam tahun ini. Masih beda dua dua di Saudi, satu Luar di biasa. Gara-gara Instagram ya, Mas? ya. FYI, saya ke Middle East itu gara-gara Instagram Oke, 2017. keren. Dan saya balik lagi ke sini gara-gara hal yang saya bangun di 2017, Jo. Jadi efek dan menurut saya adalah di mana kalian ngebangun personal branding, jangan pernah berekspektasi apapun. Sebelum saya tutup ya, Mas. Jangan pernah berekspektasi apapun karena ekspektasi akan membunuh kita. Biarlah semuanya, tapi ada KPI sih, Mas, maksudku, Mas. Key Performance Indicator. Ada target yang harus dicapai. Oh, saya gak, terus learning by case. Oh, saya gagalnya di sini nih. Oh, ternyata nggak berhasil nih. Review terus diri kita, apa yang terjadi. Dan semuanya ada di insight. Kalau di Instagram tuh ada di insight. Dan goalnya adalah, balik lagi ya, we can pay our bill. Dengan pekerjaan, apapun yang ditawarkan di sosial media. Oke, makasih banyak Mas Denny udah mau berbagi sama-sama kita ngopi di Saudi kebetulan. Ngopi saya di Saudi sebenarnya Iya. simply karena saya di Saudi, tapi kapan-kapan mungkin kita udah balik ke Indonesia, saya tetap ngopi. Mungkin kita bisa ngopi bareng lagi. Hari ini libur? Boleh. Hari ini kerja, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya libur. Terima kasih banyak. Mas Denny, kita akan post segera ya ini eh, apa yang live sekarang, versi rekamannya akan saya post bersama caption dengan pertanyaan untuk mendapatkan giveaway-nya ya. Baik. Oke, saya pikir saya akan post besok biasanya. Biasanya, jadi hasil rekaman ini akan di-download tersendiri, terdownload dengan sendirinya di bagian archive. Nanti kita pikirin pertanyaannya apa, cara untuk mendapatkannya Siap. bagaimana. Begitu. Mas Denis, terima kasih sekali waktunya. Selamat bekerja kembali. Mas Heru, terima kasih. Sukses terus buat teman-teman yang ingin ngebangun personal branding mulai dari nol Amin. atau bahkan yang sudah terbentuk, dan Amin. semoga apa yang kita sharing dapat bermanfaat. Pandemik, jaga kesehatan itu penting, dan Mas Heru jaga kesehatan. Amin. Makasih. Thank you guys for watching. Terima kasih Thank semuanya. you. Selamat siang. Selamat sore waktu Bye. Indonesia. Ya, Bye. selamat sore waktu Indonesia. Thank you Mas Heru. Bye. Salam. Bye. Salam.